وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal kadzib, dan termasuk di antara kemaksiatannya lesan itu adalah berbohong, berdusta. Berbohong, berdusta itu bisa menyebabkan batalnya iman kita, bisa menyebabkan lama-kelamaan tercabutnya iman kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran berfirman, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Orang yang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah remehno ngentengno goro. Jangan pernah kita meremehkan apapun yang diharamkan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbohong itu kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi akan menyebabkan iman seseorang hilang dari hatinya. Pernah ulama mengatakan, man arada ayyal ana nafsah falyakdzib. Barang siapa yang punya keinginan, sinten mawon gadah keinginan untuk melaknat ngilokno awake dhewe, ya goro. Kalau kita ingin melaknat diri kita sendiri, yang banyak bohong, yang banyak bohong, yang banyak dusta. Duh, dikatakan oleh sahabat, ayakdzibul mu'min, apakah orang yang beriman itu berbohong? Maka dijawab, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Oh enggak, kata Nabi, enggak, orang yang beriman itu enggak bohong. Justru orang yang bohong itu bukan orang yang beriman. Satu di antara dua, tukang bohong. Satu di antara dua, enggak punya iman sama sekali.
atau imannya tipis, waliyadzubillah min dzalik. Barang siapa yang punya keinginan untuk melaknat dirinya sendiri, maka berbohonglah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dan kami Allah akan melaknat orang-orang yang berbohong, berdusta. Jadi berbohong goroh niku saged ngundang murkanya Allah, laknatnya Allah buat kita. Percuma kalau kita ini banyak minta rahmat dari Allah, tapi di sisi yang lain, maaf, mulutnya kita, lisannya kita ini doyan goroh. Minta rahmat tapi berbohong. Bohong itu justru menyebabkan dia terlaknat. Apa laknat? Matrudun min rahmatillah. Orang yang terlaknat itu adalah orang yang terusir dari rahmatnya Allah. Lah kita minta rahmatnya Allah tapi bohong. Minta rahmatnya Allah tapi kita melakukan perkara yang membuat kita terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibarat orang berdoa tapi nggak punya usaha. Ya, boleh dikatakan orang itu minta rahmatnya Allah, tapi kalau doyan goroh itu namanya nggak serius, boten tenanan pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak tenanan berarti. Ibarat orang kerja ada di sawah. Kerja ada di sawah. Dia ingin sawahnya itu panen. Dia ingin sawahnya itu berhasil dijual, nilainya mahal, hasilnya banyak, berhasil panennya. Dia kepingin seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan, nggak pernah nyiram, nggak pernah pupuk, nggak pernah ngerawat, nggak pernah ngopeni sawahnya. Ya, gimana caranya bisa panen kalau begitu? Antara doa dengan usaha bertolak belakang, boten ganduk, boten sinkron antara doa dan usaha. Naam. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan wa iyyaka wal kadziba. Hati-hati sing adoh kok doyan goroh. Hati-hati yang jauh-jauh dari sifat banyak berbohong. Haitsu tara annahu yanfa'uk fa huwa yadurruk. Hati-hati sama bohong, seolah-olah berbohong itu memberikan manfaat kepada kamu. Oh, orang itu kalau berbohong merasa dirinya aman. Semakin pintar dia berbohong, dia merasa semakin hebat. Semakin pintar dia mengelabui seseorang, dia merasa berhasil. Ada nggak orang model begini? Wah, aku fulan tak koroi percaya. Loh, dia merasa berbohong itu bisa menyebabkan manfaat. Fahuwa yadurruk. Hati-hati. Kata Imam Asy-Sya'bi, berbohong itu justru membuat kamu berbahaya. Kenapa? Nggak tambah bohong kecuali tambah terpojok. Nggak tambah bohong kecuali tambah tersudut, kepepet. Saya mau tanya, orang bohong itu kepepet nggak biasanya? Kepepet. Terus goromane. Namanya orang bohong kan untuk menutupi kebohongan yang pertama ya bohong yang kedua. Loh, apa nggak tambah kepepet? Kebohongan yang kedua ditutupi dengan kebohongan ketiga, apa nggak tambah kepepet? Orang kepepet tuh enak apa buatan enak? Gak enak. Nah, karena itu orang berbohong itu hanya menunda ketemuan. Hanya menunda ketemuan. Kapan ketemuan ajur jenengi. Kenapa? Bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong 5. Berapa banyak kebohongan yang akhirnya terbongkar gara-gara ketemuan nih gua. Ini gambaran. Berarti sebetulnya bohong itu ngasih aman apa ngasih celaka? Celaka. Orang yang doyan goroh itu namanya nggak gentleman. Boten lanang. Lari dari masalah bohong itu. Seharusnya kalau kita salah, misal ibarat anak sekolah, anak sekolah datang ke sekolah telat, wis aja goroh. Jangan bohong sudah. Saya bangunnya kesiangan. Mari. Salah, tapi mari.
Timbangane tasik ngrewangi ibu niku wau. Padahal goro, padahal enggak. Akhirnya kapan besoknya telat lagi, dia mau cari alasan apa lagi? Akhirnya dia cari alasan yang kedua. Kapan lagi telat? Nyari alasan yang lain. Masa alasannya podo terus? Tidak mungkin. Wah, orang sekarang merasa pinter, merasa hebat, merasa kreatif kalau bisa menciptakan berbagai macam alasan untuk menutupi kesalahannya dia. Waduh. Politikus itu pripun? Politikus ini jujur, amanat, adil, koruptor. Dia merasa ngomong di depan kamera itu yo. Kalau sudah kampanye keliling, waduh, orang yang dengar itu terkesima. Patre ilmiah. Wah, programnya tok. Iki lek dipilih maju kampungku, maju desaku, maju kutoku. Ngeletek. Aspal dipangan, jembatan dipangan, bansos dipangan. Lihat, dia merasa hebat kalau dia bisa pasang muka yang lain di depan kamera. Wah, pinter kalau debat, pinter kalau dialog. Tapi ternyata itu adalah kepalsuan semuanya. Akhirnya kapan terbongkar bohongnya? Ajur napa mboten ajur jenenge? Ajur. Cuman Indonesia ini ki aneh. Koruptor nyalon dadi mana ya kadang-kadang. Ajur asine jenenge. Cuman subhanallah metu kok penjara dadi menteri kadang-kadang. Itu aja saya bingung. Kok iso? Koruptor metu kok penjara. Waduh. Dilokno entek memek dhisik. Wah, orang ajar, gorotok ini dan itu. Keluar dari penjara, nyalon. Hati. Iki sulapan iki rupane. Apa koruptor Indonesia punya karomah semuanya? Sakti jadi ini. Melbu penjara, guyu. Maling bengepan, maling pitik bengep. Kadang dicancang tiang listrik, jejeki wong akeh, gak mati wis syukur. Diobong kadang-kadang paling sepeda motor. Regane ya Allah, paling 7 juta, 10 juta obong tek. Koruptor mlebu penjara guyu. Guyu tenang, wong sakti. Waduh, aneh kalau Indonesia ini. Tapi yang jelas orang berbohong itu menghancurkan reputasinya. 100 kali kita jujur, 100 kali kita jujur, sekali ketemu goro, entek, habis tamat riwayatnya kita. Gini ngomong gini, habis. Makanya, pernah ada pemuda ditanya, ngelamar pekerjaan. Coba majuan gak apa-apa, biar Ustadz duduk di di karpet, monggo. Nah. Pernah ada seorang pemuda ngelamar pekerjaan. Kebetulan calon bosnya, direkturnya, manajernya ini tiang sai. Dilihat pemuda ini skillnya biasa-biasa saja, kemampuannya biasa-biasa saja. Cuman ketepaan dompetnya si bos ini jatuh. Dilihat KTP-nya, KTP-nya bos. Saya mau daftar pekerjaan di perusahaan dia, nggak panjang lebar, disimpan itu dompetnya, dikembalikan. Kalau ibarat nilai dibandingkan sama pelamar-pelamar yang lain, kalah dia. Ini kuliah di kampus-kampus top. Yang lain nilainya bagus ketika kuliah. Ada yang kumlot sembarang kali, luar biasa. Sementara dia kuliah di kampus biasa. Kuliahnya juga lulusnya agak molor. Nilainya juga biasa-biasa saja. Yo gak elek, yo gak apik. Kalau ibarat prestasi akademik, bahasanya kita, kan apa-apa. Tapi ketika bos itu tahu dia mengembalikan dompetnya, bos isi di dompet pripun? Masa wong duit 2.000, 3.000 dikembalikan, nggak kurang sedikit pun. Maka dikatakan sama si bos, kamu punya skill yang nggak dipelajari di sekolah. Kamu punya kemampuan yang tidak ada di buku-buku literatur manapun. Kamu cari perpustakaan nggak ada. Loh,
Apa itu? Perasaan saya dulu kuliah di kampus yang biasa-biasa saja, nilai saya juga nggak istimewa, kalau dibandingkan yang lain terus terang saya minder. Jujurnya kamu itu adalah skill, kemampuan yang tidak bisa dibeli. Lek ngapunten, tiang niku wau mboten pinter saged dipinterno. Orang itu kalau bodoh dibuat pintar itu bisa. Tapi yang repot itu kalau orang sudah tukang bohong, akeh goro, diajak untuk jujur itu susah. Diajak untuk jujur susah. Berarti selagi kita punya kemampuan yang namanya kejujuran, itu adalah kemampuan yang teristimewa, kemampuan yang tidak semua orang punya. Karena itu kalau kita jadi bos, jangan lihat prestasi akademik tok, lihat jujur apa enggak. Itu sudah. Kita kalau kerja sama orang juga begitu. Yang penting kita jujur. Sebab kalau kita pinter tapi ngentitan, pinter tapi nyolongan, pinter tapi gorowan, ketemuan. Kapan ketemuan? Blacklist, coret namanya. Mau ngelamar kerjaan di tempat lain, tolak. Ngelamar kerjaan di tempat lain, tolak. Kenapa? Tamat riwayat. Orangnya hidup, namanya sudah mati. Kenapa? Gorotok, gorowan, suka bohong. Itu gambaran buat kita semuanya ya. Selagi kita punya kejujuran, jangan minder. Jangan minder, jangan kecil hati. Selagi kita punya kejujuran, itu adalah skill yang mahal. Mudah-mudahan dijadikan orang yang jujur kita semuanya. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang itu kalau sudah banyak berbohong, akhirnya dia nggak sadar kalau dia itu tukang bohong. Tiang niku lek doyane ngedabrus, ngomong niku mboten dipikirin, ngalor ngidul, sampai orang itu ngerti, isu-isu adalah ada ngomongi, nggak ada jebusik belas, gorotok, ngedabrus tok. Orang kalau sudah suka bohong, suka dusta, doyan goro, seneng ngedabrus, dia nggak sadar kalau dia sedang bohong. Awal-awalnya dia bohong itu merencanakan, dipikir dhisik aku katanya ngomong ini, katanya ngomong ini, katanya gorong ini, dipikir. Lama kelamaan kalau sudah lanyah mulutnya, otomatis gorong, sampai dia nggak sadar sama kesalahannya dia. Kita ini ketika melakukan kemaksiatan, pasti kita ngerasa salah. Bagus itu. Maksiat tapi sik ngerasa salah itu tasik saya. Ya bukan yang terbaik. Bukan berarti saya ngomong wis maksiato sementing ngerasa salah. Ya, enggak. Cuman pasti namanya manusia, bukan nabi, bukan malaikat kita ini. Kapan salah pasti. Pertanyaannya setelah salah bangga enggak kita? Atau justru malu sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita maksiat bangga, kebacut. Ya kayak koruptor guyang-guyu itu tadi. Koruptor guyang-guyu, orang ajar. Nyolong duit negara, murgekno rakyat. Guyang-guyu. Kebacut. Tapi kapan kita maksiat? Pasti kita ini pernah maksiat. Nah, setelah maksiat itu apa? Nyesel apa enggak? Malu enggak sama Allah? Oh, nyesel bib, izin kula bib, dumateng Gusti Pangeran bib. Berarti ada secercah harapan kita ini untuk menjadi orang baik. Ada harapan kita ini menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau sudah orang itu maksiat, bukan istiqomah taat, istiqomah maksiat, akhirnya kemaksiatan itu menjadi biasa. Akhirnya kemaksiatan itu kapan dia lakukan, dia tidak peduli lagi, gak ngurus. Makanya kapan kita maksiat mandek, pun jangan terusakan, pun diistiqomai kemaksiatan itu. Kenapa? Kalau sudah kemaksiatan diistiqomai, akhirnya barang gede jadi barang cilik, dosa gede dianggap dosa cilik. Lama kelamaan kudu dosa, bukan dosa.
bahaya. Sama, bohong itu maksiat. Ketika kita bohong merasa salah, bagus. Masih ada harapan kita ini menjadi calon orang yang jujur di kemudian hari. Tapi kalau kita merasa bangga dengan kebohongan kita, wah, kita merasa hebat, kita merasa pinter. Tak goroi. Wah, seneng dia. Goro. Akhirnya dia nggak merasa kalau dia adalah tukang bohong. Akhirnya dia anggap kebohongan itulah kewajaran. Dosa gede dilakoni terus, turun derajatnya buat dia. Dosa cilik kabeh yo ngene, gak goro, yo gak maju zaman saya. Jujur di kota, orang jujur sekarang musuhnya wong akeh. Orang jujur sekarang ini musuhnya orang banyak. Lek gak goro dikeroyok. Yeah. Bapak saya dulu pernah punya kenalan polisi. Singkat cerita, ini polisi jabat Wakapolres Kabupaten Pasuruan. Kantornya di Bangil. Saya dulu mondok di Pasuruan, dijemput sama abah, diajak. Kemudian sampai ke Wakapolres tadi, ketemu ya namanya teman lama, orang Malang memang aslinya. Ngomong. Waktu itu kebetulan Kapoldanya orang top. Kalau sudah perjalanan adzan, mau adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mandek, langsung nyari masjid, musola terdekat, pokoknya sholat berjamaah. Dia Kapoldanya pengawal-pengawalnya semuanya, patwal semuanya. Dan dia menginstruksikan setiap polsek, polsek ya paling kecil ya, harus ada musola dan harus dilaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Gak me ono musola tapi kosong. Dan harus seminggu sekali minimal ada pengajian. Sempat saya dulu waktu dia jadi Kapolda, saya sering ngisi di Kapolres Malang. Luar biasa. Tapi tahu nggak? Ternyata dia jadi musuhnya orang banyak. Kapolda yang hebat ini ngajak orang untuk taat tadi itu jadi musuhnya orang banyak. Katanya Wakapolres temannya abah itu lah, iya lakar tadi polisi yo polisi, lakar tadi santri yo santri, polisi kok santri. Ayo. Dia sempat ngomong, bapak saya namanya Hamid. Mit, gak suwe wong iki bakal dikotak, Mit. Gak bakal dawa umure ndek jabatane. Bener. Gak suwe wong model kaya ngene iki bakal dikotak. Semarap dikotak nggih, dibuang. Bener. Loh. Prestasinya bagus. Tapi kok aneh. Musuhne wong akeh. Orang jujur sekarang itu wani dipecat berarti. Lek goro awet. Masih sampai jadi pejabat paling tinggi pun lek doyan goro awet. Tapi lebih jujur abot. Makanya saya sering ngasih masukan. Bib, anak saya daftar PNS, anak saya daftar polisi. Aduh. Bukan saya ngomong PNS itu hartanya halal, cuman satu syubhat, polisi syubhat. Yang kedua musuh nih akeh. Anak saya daftar partai politik, Bib, dungakno abot. Saya dungakno, tapi dungane saya sama dungane jenengan bapak ibu luwih pandi dungane jenengan. Nggak perlu jenengan jauh-jauh ke sini. Tapi saya ajak berpikir, jenengan punya anak daftar polisi, daftar PNS, daftar parpol. Aduh. Wis abot. Anu Bib insyaallah jujur, musuhne wong akeh. Iso kira-kira jujur iki. Bertahan jujur ini siap tak? Lek perlu sampai di penjara, sepenting jujur ini siap tak? Itu aja sudah. Coba dipikir lagi. Yang kedua, hartanya itu syubhat. Bukan ngomong saya. Syubhat itu apa sih? Bukan halal mutlak, bukan haram mutlak. Itu gambaran buat kita ya. Didik anak itu jangan yang penting gajinya, yang penting akhiratnya. Gaji anak kita mati selesai. Tapi yang paling penting adalah akhirat. Jangan bangga kalau jadi orang tua punya anak masuk PNS itu jangan bangga.
Wah, anak saya jadi polisi, Beb. Duniawi. Apanya bangganya? Apakah gara-gara anak kita jadi polisi nanti nolong kita di akhirat? Anak kita itu pernah masuk masjid enggak? Ya PNS kek, ya polisi kek, ya tentara kek. Pernah masuk masjid apa enggak? Hadir pengajian apa enggak? Sholatnya gimana? Itu. Isok ngaji apa ora itu. Kita kan enggak. Dadi PNS le, Nduk. Dadi mana akhiratnya ini mana? Bukan saya ngomong jadi PNS ini haram, enggak. Bukan saya ngomong gitu. Cuman kita ini tanpa kita sadari sudah nyemplungno anak kita ke tempat yang kotor. Insya Allah anak saya bersih, Beb. Yakin. Wakil wong ngomong ngono dhisik. Tapi akhirnya katut atau kalau enggak ya masuk penjara sudah, dijebak. Kenapa? Mesti wong akeh soalnya. Masuk penjara siap. Kalau siap enggak apa-apa. Siap, yang penting prinsip jujur. Nah, jujur, ojo korupsi, ojo goro, janji tepak ono, wis mari. Enggak apa-apa. Ya enggak semua PNS itu, enggak semua polisi, enggak semua parpol itu isinya orang-orang jahat. Tapi banyak orang jahatnya. Gini apa nggih? Kalau isinya parpol, PNS, polisi, tentara itu isinya orang-orang baik, Indonesia nggak seperti ini. Maju Indonesia ini, maju. Pinter, mek gak bener. Yang paling penting jadi orang bener. Pinter itu nomor 2. Yang penting tuh sholat, nutup aurat, iso ngaji, hadir pengajian, itu nomor 1. PNS itu nomor 2, jadi polisi itu nomor 2. Lek wis wong sregep salat, sregep ngaji, ana rem, katene nglakoni apa mikir. Ada remnya, ada rambu-rambunya. Tapi kok sudah nggak pernah sholat, dadi PNS le, gak tahu poso, dadi waduh, berat, nggak punya rem, los. Akhirnya halal kabeh. Kenapa? Kabeh yang ini. Aku lek gak goro ya gak maju aku lah gitu. Itu teman saya terpaksa berbohong karena demi kemajuan karirnya. Banyak nggak orang tua seperti itu? Yang dorong anaknya untuk urusan duniawi tapi lupa dorong anaknya untuk urusan akhirat. Banyak. Buang ke anakku PNS, gak tahu sholat, gak bangga. Kalau saya gak bangga, isin, mending kerja sawah timbangane dadi PNS gak sholat, dadi polisi gak sholat. Buat apa? Mati selesai. Nanti di akhirat gandoli orang tuanya. Itu pun orang tuanya kalau ahli surga gagal masuk surga gara-gara anaknya. Anaknya koruptor, anaknya nyolongan, anaknya gorowan. Orang tuanya masuk surga gagal keseret anaknya. Lah gimana kalau orang tuanya belum tentu ahli surga? Sik digandoli dia bote ambek anake sing koruptor, sing nyolongan, sing gorowan, ajur umur di akhirat. Ini pentingnya pengajian begini. Kita tahu apa sih yang nomor 1 itu. Apa sih yang nomor 1? Itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang paling penting. Nah, dikatakan dalam satu bait syair, idza urifal kadzabu bil kizbi lam yakun yusaddaqu fi syai'in wa in kana shadiqun. Jika seorang pendusta, pembohong itu dikenal pembohong, maka setelah itu dia tidak akan lagi dipercaya ucapannya dalam urusan apapun walaupun jujur. Walaupun jujur habis sudah. Orang sudah kehilangan kepercayaan lagi sama dia. Nggak ada lagi kepercayaan sama dia. Dan bohong ini awal dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu ujung-ujungnya adalah neraka. Rasulullah SAW bersabda gimana? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ketahuilah sesungguhnya kebohongan itu akan mengarahkan pelakunya kepada kemaksiatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu akan mengarahkan pelakunya kepada neraka. Jadi bohong itu adalah langkah pertama untuk masuk neraka. Hati-hati.
Kalau kita melihat ada jurang, mosok berani kita maju? Mundur sih, ngelihat jurang kok maju. Lihat jurang itu mundur. Sama. Ngelihat neraka mundur. Jangan bohong. Kalau bohong maju itu namanya bahaya. Bahaya. Orang sekarang anggap bohong itu biasa. Biasa. Ya Allah. Imam Bukhari, jangankan bohong sama manusia ini, sama binatang gitu, kita nggak boleh bohong. Ngiming-ngimingi tapi gorowan, itu namanya bohong. Hati ini yang punya ternak nih. Bikin kayak jagung, kau no. Hati, nggak boleh itu. Punya kuda, kayak pura-pura, ayo sini, saudaraku. Kayak mau ngasih sesuatu padahal nggak ada. Bohong itu namanya, nggak boleh. Hati-hati. Biar nurut diiming-imingi, nggak boleh. Imam Bukhari itu pernah dengar, di satu daerah itu ada satu orang ulama. Dia terbiasa menggembala kemana-mana naik kuda. Itu dengar hadis dari gurunya dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Wah, diuber Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hobinya nyari hadis. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut sampai Rasulullah SAW. Wah, dicari sampai ketemu. Ternyata dia lagi sibuk menggembala kambing. Kebetulan kudanya agak jauh. Disuruh cari makan sendiri begitu kudanya. Mungkin karena capek menggembala kambing, itu kudanya bukan diparani, kudanya disuruh marani, tapi pura-pura mau ngasih sesuatu. Lari ini kuda. Wah. Ketika mendekat ternyata nggak mau ngasih sesuatu, nggak ada dikasih. Pulang Imam Bukhari. Pulang Kak Sido. Saya tidak mau ngambil hadis dari tukang bohong. Ini orang nggak jujur, ini orang nggak amanat. Padahal sama binatang loh. Padahal sama binatang. Bohong sama anak juga nggak boleh. Apalagi ngajari anak tukang bohong. Delok anak, sopo nak? Cocok sing nagih utangi bapak ngomong ra ono. Nggak boleh. Bohong sama anak nggak boleh. Ngajari anak bohong juga nggak boleh. Jangan lari dari masalah dan jangan melibatkan anak dalam masalahnya Anda. Jangan lari dari wani utang, ya wani ngedepi, wani utang kok melayu. Ditagih ngomong gak ada, kalau memang gak ada, kalau ada ya bayaran, selesai. Mau diapakan? Jujur, berani madeng masalah. Jangan melibatkan anak untuk terlibat dalam masalahnya kita. Ngomong anak, bapak gak ono. Itu kan melibatkan anak dalam masalahnya kita. Nggak boleh. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir saat itu sahabat masih kecil. Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Tanya Rasulullah, mana Abdullah? Tanya kepada ibunya, fulana, mana Abdullah? Lagi main ya Rasul. Oh ya wis, panggil Abdullah, sini. Namanya anak kecil. Pura-pura kayak ibarat orang sekarang mau ngasih permen begitu. Sini tak kasih hadiah. Dilihat sama Rasulullah. Abdullah namanya anak kecil dijanjeni permen, melayu. Begitu sudah dekat ketemu antara ibu dengan anak, tanya Rasulullah, fulana, ibunya Abdullah, kamu ngomong kesini, pulanglah nak, saya akan berikan sesuatu kepada kamu. Kamu mau ngasih apa? Mengeluarkan dari kantongnya, kurma ya Rasul. Oh ya wis. Hampir saja kamu tercatat satu kebohongan. Kalau seandainya kamu cuma ngiming-ngimingi tok, rini oleh takei, mulai koma turu, bukan dikasih sesuatu. Rini oleh, iki lho ono sing enak, dikongkon adus tok, gak ada apa-apa. Bohong. Kata Nabi gimana? Tercatat sebagai satu kebohongan. Hati-hati. Jangan gampang-gampang kita ngeremehno sesuatu yang bohong. Nah, walaupun bercanda, guyon, jangan ngarang cerita. Nabi itu juga pernah guyon, tapi Nabi nggak pernah bohong dalam candaannya, dalam guyonannya. Oh, kalau sekarang pelawak-pelawak isine gorot tok, ngarang cerita sing penting sing delok guyu. Rasulullah SAW pernah bersabda, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyabhaka bihil gaum wailun lahu. Celaka, neraka wel
neraka wel tempatnya orang yang kalau sudah ngomong berbohong agar orang-orang yang mendengarkan omongannya, ucapannya tertawa. Neraka wel kata Nabi 3 kali Nabi ngomong. Neraka wel agar orang itu tertarik dengan lawakannya dengan cara berbohong. Neraka orang seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yakmulu lil mar'i al imanu hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi wa hatta yajtanibal kizba fi mizahi. Tidak sempurna iman seseorang sampai 2 hal dia lakukan. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yang kedua, di dalam guyonannya, lawakannya dia tidak berbohong. Kalau kita berbohong dalam guyon, itu namanya kita sudah menipiskan keimanan kita sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Ibarat mobil taruh garasi tapi kuncinya dibuka, gerbangnya dibuka. Poda bekor taruh garasi tapi gerbangnya dibuka. Sama aja bohong. Ingin imannya aman, tapi kuncinya dibuka dengan cara apa? Hanya untuk mengundang gelak tawa dari pendengar, dia melemparkan satu lelucon yang sifatnya bohong. Rasulullah SAW pernah ketemu sama seorang sahabat perempuan tua, diguyoni sama Nabi, diguyoni. Nanti di surga itu nggak ada orang tua itu, nangis. Sahabat perempuan tua ini nangis, ya Allah ya Rasul, berarti saya ini nggak masuk surga dong ya Rasul. Karena surga isinya adalah anak-anak muda. Saya kan sudah tua ya Rasul. Bukan begitu. Maksud saya itu nanti orang tua kapan masuk surga balik nomane. Guyu akhirnya. Lo betul memang. Apakah Nabi berbohong? Bahwa orang itu kalau masuk surga balik no. Berarti kan betul bahwa orang itu nanti di surga nggak ada orang tua itu. Nabi itu melempar guyonan, tapi tidak sampai berbohong. Di gambaran. Yang terakhir, yang sering orang lakukan zaman sekarang dalam kebohongan itu adalah setiap dengar apa disampaikan, setiap dengar apa disampaikan, setiap dengar apa disampaikan.